Pusaka Hai guys, punya halo, cerita. apa kabar? Aku doain semuanya pada semangat dan bahagia selalu ya. Jadi gini, aku kali ini mau sedikit cerita ya tentang pusakaku. Jadi judulnya ini adalah Pusaka Punya Cerita. Nah, kenapa kok bisa gitu? Aku mau jelasin guys, aku mau cerita nih. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan teman-teman tuh ikutan ikutan pameran di Solo ya kan, yang di Solo itu. Nah, koleksi-koleksi mereka tuh pada bagus-bagus lah, koleksiku tuh begitu gitu kan. Aku sendiri itu mau ikut yang mana ya, karena jauh banget kelasnya guys, koleksiku sama koleksi teman-teman yang lain itu. Ya udah, aku nyimak aja, aku dengerin aja ya, enaknya bisa dikurasi koleksinya gitu. Tapi ya namanya apa ya, aku sadar diri ya guys, cuman doain aja ya udah, selamat ya, semoga nanti koleksinya masuk nembus ke pamerannya, aku bilang gitu. Ya udah, ya memang sedih sih waktu itu, sedih banget kan ya, nggak bisa ikut gitu. Ya udah, nggak apa-apa gitu ya kayak apa, nenangin diri sendiri kayak nenangin diri sendiri gitu kan. Nah, setelah itu guys, aku tuh kayak apa ya, kayak kalau ibarat orang Jawa tuh kayak nelongso gitu loh, nelongso lihat kalau kasihan ya gitu kan. Nah, setelah berapa hari, 2 hari atau 3 hari itu ya, tiba-tiba aku tuh dapat telepon bilang, kalau koleksiku itu mau dibuat photoshoot. Hah? Mau dibuat photoshoot guys. Nah, tahu nggak siapa yang telepon? Desainer terkenal. Nah, desainernya tuh bilang, untuk ngebawa barang-barangku yang sekiranya dibikin. Aku langsung nggak pikir panjang waktu itu, langsung oke gitu. Padahal koleksiku tuh nggak ada warangkanya guys. Yang dia minta tuh gak ada warangkanya, gila. Sekarang telepon, besoknya udah harus jalan gitu kan. Pusing lah aku tuh, gimana nih warangkanya. Akhirnya aku telepon lah macam-macam itu tukang kayu gitu kan, minta buatin. Dan pokoknya excited banget guys aku waktu itu. Sampai akhirnya waktu acara itu, warangkanya tuh masih basah catnya itu. Nah, kayak gini nih, ini yang dipakai ya. Kemudian warnanya begini guys, nih. Sebenarnya nggak layak banget kan, tapi gimana ini bisa jadi, ini nggak sampai sehari jadi pun itu udah udah bersyukur banget aku tuh. Udah bersyukur banget karena itu tuh kurang dari 1 hari guys sudah jadi guys. Jadi waktu dipegang di sana itu masih basah warangkanya, catnya itu gitu loh. Karena aku paham nggak bisa bagus karena ini kan ada ininya tuh, susah bikin ada ininya tuh, harus agak lama. Nah, ini sedangkan kilat guys, nggak sampai 24 jam, gimana tuh. Oke lah, itu kan udah ya, aku seneng banget karena acaranya tuh berjalan lancar, mulus sekali gitu kan. Aku bangga banget waktu itu, meskipun koleksiku seperti ini kan, aku bangga sekali guys gitu. Terus akhirnya setelah berapa lama ya, itu nggak ada kali seminggu itu, aku ditelepon lagi. Tahu nggak, desainer itu lagi yang telepon aku. Dan ini sekarang itu kelasnya udah beda guys, ini tuh kelasnya udah internasional. Jadi pihak vendor itu yang yang Page N itu kan kelas internasional, pengen kayak ngenalin budaya yang ada di kita gitu loh. Nah, desainernya tuh ambil dari aku gitu kan, minta koleksiku dipakai lagi. Itu permintaan dari vendornya. Yang sekarang ini tuh udah kelasnya fashion show, kelas internasional sebenarnya ya. Nah, itu tuh bangga banget guys rasanya guys, wah seneng gitu kan. Terus habis itu
Dan ini tuh yang minta itu langsung dari vendornya. Jadi yang bikin acara itu guys minta bahwa aku desainer tersebut suruh bawa koleksi yang dipakai waktu photoshoot itu gitu, photoshoot yang sebelumnya itu guys. Gila, rasanya gila, seneng banget. Tapi sayangnya waktu itu benturan waktu aku mau keluar kota, pas banget tanggalnya guys. Jadi di situ aku cuma ngirim barang-barangku aja, koleksi-koleksiku aja aku kirimin ke Jogja ya, waktu itu ke Sleman gitu, karena aku benturan banget, udah nggak bisa di reschedule lagi gitu kan, gitu. Dan itu aku bangga banget gitu kan. Dan begini loh, dari situ aku kayak seneng gimana ya, seneng bangga gitu loh. Ternyata koleksi aku yang dipandang nggak bernilai oleh sebagian orang gitu kan, ternyata juga bisa mengeksistensikan dirinya sendiri gitu loh, ke depan orang banyak, ke halayak umum gitu kan. Dan kayak ngenalin gitu, ini loh aku tuh ada loh gitu loh, kayak aku tuh ada loh. Dan itu aku bangga banget guys gitu. Jadi seakan mereka tuh membikin jalannya sendiri untuk membikin jalannya sendiri untuk keeksisan mereka ya, ibaratnya. Jadi mereka tuh nge-create jalannya sendiri, jalannya mereka sendiri, gimana caranya mereka bisa eksis. Dan itu tuh satu hal yang aku nggak pernah menduga sebelumnya gitu kan. Karena aku awalnya begini, ini koleksi aku juga buat apa ya gitu kan, awalnya gitu guys, koleksi aku juga buat apa ya gitu. Ternyata ya mereka tuh membuat ceritanya sendiri gitu loh, membuat jalan mereka sendiri, membuat ceritanya sendiri. Oh ternyata gini ya, aduh pusakaku, koleksiku, kesayangan aku gitu kan, seneng gitu. Jadi aku dengan meskipun mereka seperti itu, mereka tuh juga mengenalkan bahwa ini loh produkan kita, karya seni kita, peninggalan leluhur atau produkan anak cucunya leluhur, itu karya seni seperti ini loh. Dan itu cantik, nggak kalah sama koleksi-koleksi zaman dulu atau keris dan segala macam, nggak kalah gitu. Jadi mereka tuh membuat ceritanya sendiri, meng-create jalannya sendiri, bahwa inilah aku gitu, inilah aku, dan aku juga cantik gitu loh. Maksudnya mereka itu gitu, dengan mereka membuat jalannya mereka sendiri. Aduh aku haru, beneran haru. Ya ampun, ternyata mereka bikin jalannya mereka sendiri loh. Meskipun mereka nggak ikut pameran, tapi mereka bisa dilihat oleh orang banyak. Gila, itu satu catwalk dan podium atasnya di Jogja Mall itu full, banyak orang yang ngeliat. Gila. Gila, bayangin berapa banyak orang yang di mall itu, dan undangan-undangan itu ngelihat mereka. Aduh, rasanya bangga banget. Gila ya, keren ya. Ya itulah guys, kadang tuh kita tuh nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan ya gitu kan. Karena aku kumpulin mereka itu, koleksi aku cuman karena sayang, karena suka gitu loh. Karena suka. Ada yang bilang itu barang lama, barang baru, it's okay, tapi itu aku suka sama mereka. Bahkan banyak yang bilang buat apa ya, aku nggak tahu buat apa, tapi akhirnya mereka menunjukkan eksistensi mereka sendiri kan sekarang, ya kan gitu ya. Buat kalian ya jangan takut guys, kalau memang kalian suka, lakuin apa yang kalian suka. Entah itu buat apa itu kita nggak tahu, yang penting kita lakuin apa yang kita suka aja. Urusan itu nanti mau dibuat apa, mau untuk apa, mereka punya caranya sendiri, mereka punya jalannya sendiri. Oke. Ini pengalaman aku pribadi yang haru banget, dan aku bangga banget guys gitu. Jadi jangan takut, dan barang baru, barang lama itu semua produkan dari kita. Produk lama ya hasil peninggalan leluhur, produk baru juga hasil dari anak cucu leluhur. Oke, salam budaya, bahagia selalu. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semesta seisinya semua berbahagia.